Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kita di kisah sahabat atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah di kisahnya sahabat yang mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ya Ustaz. Ya. Dan ini pertemuan kedua terkait tentang sahabat yang mulia ini, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa nanti kita akan mempersilahkan atau memberi kesempatan untuk para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung untuk bertanya jawab di setiap segmen faedah yang disampaikan Ustadz. Ustadz, kita melanjutkan kisah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saudagar yang hijrah tanpa harta. Kami persilakan Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya, orang-orang yang berada di sekitar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang orang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mengambil judul saudagar yang hijrah tanpa harta. Ya, ini sebenarnya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf yang memang kali ini kita akan memulai pembahasan sahabat yang mulia ini karena beliau ini sosok sahabat yang saudagar, pedagang kaya, ya, sampai-sampai pada akhirnya beliau menangis dengan kondisi salah seorang sahabat yang meninggal itu tanpa memiliki harta apapun. Jadi kita agak sedikit luruskan, untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan saudagar kaya. Meskipun Zubair ibn Awam ini yang sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, kondisinya miskin ketika menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Namun ketika beliau meninggal dunia, beliau memiliki harta yang banyak. Ya, beliau memiliki harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta yang banyak kepada Zubair ibn Awam. Suatu ketika keinginan yang sangat kuat itu untuk membayar hutang pada Zubair bin Awam, sehingga ketika hutang-hutangnya telah selesai lunas, maka anaknya bernama Abdullah ibn Zubair ini membagikan kepada istri-istri Zubair bin Awam, begitu juga dengan anak-anaknya, ya, lebih kurang sampai 100.000 dirham, ya, atau 100.000 dinar, yang itu mereka dapatkan dari hartanya Zubair bin Awam. Padahal di awal dia ini tidak memiliki harta, namun sebelum beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia harta yang banyak. Nah, kali ini kita akan bahas seorang sahabat yang mulia yang di sekitar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini di antara sahabat yang pertama-tama juga masuk Islam, Abdurrahman ibn Auf. Dan Abdurrahman ibn Auf ini nama yang Nabi kasih, pemberian dari Nabi SAW. Sebelum beliau masuk Islam namanya Abdul Harith atau Abdul Amar, ya, atau Abdul Ka'bah. Nah, ketika beliau masuk Islam, maka Nabi SAW menggantinya dengan Abdurrahman. Yang kita tahu abdun artinya hamba, ini tidak boleh dinisbatkan kecuali penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya Abdul Haris, ya kemudian Abdul Ka'bah, ya ini makhluk, tidak boleh. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk mengganti nama-nama yang tidak sesuai ketika para sahabat masuk Islam dengan nama-nama yang indah. Nah, sahabat yang mulia ini, ya sahabat yang mulia ini masuk Islam ketika Nabi SAW mengumpulkan ya para sahabat yang masuk Islam di Darul Arqam. Jadi rumah yang biasa Nabi SAW memberikan nasihat, wejangan itu Darul Arqam. Sementara untuk orang-orang musyrikin itu Darun Nadwah. Jadi parlemennya beda. Jadi mereka punya markas tersendiri, ya rumah tersendiri yang di sana mereka bermusyawarah, baik yang muslim dengan orang-orang musyrikin. Dan ini jaraknya juga jauh, ya, sehingga mereka dengan leluasanya menyampaikan Islam. Nabi SAW dengan leluasanya menyampaikan Islam kepada para sahabat, dan ini merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Nah, kenapa kita katakan beliau ini adalah seorang saudagar yang hijrah tanpa membawa apa-apa? Abdurrahman bin Auf ini dikenal dengan sahabat yang mulia yang sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau juga hijrah ke Habasyah 2 kali. Karena ada 2 waktu di mana para sahabat itu hijrah pertama kali ke Habasyah. Di sana ada Utsman bersama dengan istrinya Ruqayyah dan hanya beberapa belasan orang saja. Kemudian pada hijrah yang kedua di sana ada Ummu Salamah, kemudian ada juga Ja'far, ya sepupunya Nabi SAW, yang sampai pada akhirnya Raja Habasyah itu masuk Islam di tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Dan ikut serta dalam hijrah itu juga Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika bumi hijrah yang baru, yaitu Madinah, maka Abdurrahman ibnu Auf pun hijrah ke kota Madinah. Yang ini diawali oleh para sahabat terlebih dahulu sebelum Nabi SAW hijrah ke sana. Apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Pada saat beliau hijrah, beliau hanya membawa harta yang melekat pada badan saja. Sementara harta-harta yang lain itu ditinggalkan di Makkah dan diberikan kepada orang-orang musyrikin. Nah, dia tawarkan semua hartanya. Ya, dia tawarkan semua hartanya. Artinya kalau ada orang yang ingin mengajak untuk berkelahi Abdurrahman bin Auf, dia akan ladeni. Tapi ini memberikan tawaran yang lebih baik, yaitu dia meninggalkan hartanya, silakan diambil asalkan dia bebas pergi hijrah ke kota Madinah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya membawa harta yang melekat pada badan, bajunya saja. Nah, seperti itu dia. Namun kita tahu bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya, seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan negeri kekufuran yang dia tidak bebas melaksanakan ibadah di sana, ke negeri yang dipenuhi dengan keimanan dan bebas melaksanakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ternyata benar. Tatkala Nabi kita SAW diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke kota Madinah dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar, maka pilar terpenting yang dijadikan landasan oleh Rasulullah SAW sampai di Madinah setelah membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan hadirlah 45 Muhajirin, 45 Ansar di rumahnya Anas bin Malik. Nah, di antara yang Nabi SAW persaudarakan di sini yaitu Abdurrahman ibnu Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Nabi tahu ini karakter masing-masing. Abdurrahman ini orang kaya di Makkah dan dia nggak punya apa-apa di Madinah. Dan Sa'ad bin Rabi juga orang kaya. Jadi Nabi SAW ini mempersaudarakan dengan tipikal yang sama. Sekufu. Ya, dalam bahasanya adalah sukuf. Nah, apa yang terjadi? Ini kebaikan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Rabi ini hartanya banyak. Lalu ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku memiliki harta dan aku akan bagi untukmu. Dan aku punya 2 orang istri. Dan mana saja yang engkau sukai, aku akan ceraikan.
lalu ketika sudah berakhir masa iddahnya, maka nikahilah dia. Coba lihat, kita ini ditawari seperti ini. Ya, pada saat kita hijrah nih, lalu kita mendapatkan tawaran seperti ini, kita kira-kira ditolak atau kita terima? Tentunya yang kita nggak punya apa-apa, kita terima. Tapi Abdurrahman ibnu Auf itu nggak ada bahasa kita yang namanya aji mumpung. Ya, mumpung nggak punya ini dan mumpung ada orang yang memberikan. Tapi beliau katakan kepada Sa'ad bin Rabi yang menawarkan harta kepadanya, yang menawarkan istri kepadanya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta dan keluargamu. Ya, dan tunjukkan di mana pasar kalian. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Akhirnya ya Sa'ad bin Rabi pun menunjukkan pasar mereka itu di Bani Qainuqa. Ini Qainuqa ini perkampungan orang-orang Yahudi. Ya, karena di Madinah itu ketika Nabi SAW sampai di Madinah ada tiga nih. Ada tiga penduduk Yahudi di Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah dan Bani Nadir. Nah, kemudian pasar mereka itu di Bani Qainuqa. Akhirnya ditunjukkanlah di sana pasarnya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau membawa sesuatu yang bisa dibawa. Artinya mengambil barang dari orang lain dengan cara hutang, kemudian dia jualkan kepada orang lain dan dia melihat apa yang dibutuhkan di sana. Sehingga pada akhirnya usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tadi, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Suatu ketika Nabi SAW mendapati Abdurrahman ibnu Auf ini terlihat ada warna kekuning-kuningan. Ya, warna kekuning-kuningan, dan warna kekuning-kuningan ini tentunya milik wanita. Ya, milik wanita. Jadi Nabi SAW sebutkan bahwasanya parfum laki-laki itu ya dia tidak berwarna, namun wanginya kelihatan. Ya, wanginya terasa. Sementara parfum wanita itu warnanya kelihatan tapi wanginya tidak. Nah, inilah yang digunakan oleh istrinya. Yang parfumnya itu berwarna sehingga lengket dan nempel ke tubuhnya atau pakaiannya, dan Nabi lihat. Ya, karena ini bukan punya seorang laki-laki, ini seorang wanita ini yang menggunakannya seperti itu, dan ada pada fisiknya Abdurrahman bin Auf. Nabi tanya, "Nah, apa yang terjadi?" Nabi tanya, "Apa yang terjadi?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku sudah menikah. Berapa maharnya?" Ya, berapa maharnya? Maka Abdurrahman ibnu Auf mengatakan, "Sebesar biji kurma dari emas." Ini besar ini. Besar. Iya. Berapa gram kira-kira? Besar nih. Kita tinggal timbang aja nih biji kurma ini, dan itu emas. Nah, ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdurrahman ibnu Auf. Hijrah dengan kondisi kosong, kemudian ketika sampai di mobil hijrah, Allah berikan keberkahan dan beliau tawakalnya kepada Allah begitu tinggi. Walaupun ada tawaran di sana. Ada tawaran dari saudaranya. Ya. Ya, Sa'ad bin Rabi, hartanya istrinya, tapi tidak. Beliau tidak memanfaatkan itu. Nah, jadi tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ya Abdurrahman ibnu Auf. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pertama kali terkait dengan sahabat yang seorang saudagar yang hijrah dengan tanpa membawa apa-apa, tangan kosong. Tapi ketika sampai di bumi hijrah, dia menjadi orang yang kaya raya. Ya, sampai pada akhirnya ketika dia meninggal dunia dan dalam kondisi dia memiliki harta yang sangat banyak. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan pada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ada hutang pertanyaan, Habibi? Belum ada. Hutang pertanyaan pekan-pekan lalu nggak ada ya? Yang baik, menunggu Ustadz sambil dicek pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di episode-episode sebelumnya. Mungkin dari kita tadi disebutkan ada 2 majelis, Ustadz, yang di situ
awal mulanya Nabi SAW berdakwah, dan di situ juga keberadaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, Darul Arqam. Darul Arqam. Berarti ini bukan tempat yang bisa diakses oleh publik, Ustaz. Berarti ini orang-orang yang memang mau didakwahi aja datang, atau memang semua orang bisa datang yang memang mau mencari kebenaran atau mencari tahu tentang Islam atau mencari tahu tentang apa yang didakwahi Nabi, tetap bisa mengakses ini gitu, Ustaz. Tempatnya eksklusif, artinya hanya orang-orang yang sudah mengerti saja. Sehingga ketika mereka ingin bertanya lebih banyak, baru diarahkan ke sana. Jadi tidak semua mengetahuinya itu. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja, para sahabat yang awal-awal masuk Islam saja yang mereka berkumpul di sana. Tapi ketika mereka sudah mulai berdakwah dan ada orang yang bertanya kemana harus kami menghadap dan seterusnya, maka barulah mereka membawa ke Darul Arqam tadi. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, Ustaz. Yang kemudian, Ustaz, tentang meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti janji Allah diganti dengan yang lebih baik. Ini dalam hal misalnya yang kita sebut pekerjaan yang masih ada bersentuhan dengan sesuatu yang haram atau syubhat minimal, dan kita tinggalkan, itu kita sebut hijrah kalau misalnya sekarang. Berarti nggak salah ya, Ustaz, ketika kita berharap balasan itu di dunia gitu, Ustaz, dengan sesuatu yang lebih baik untuk dunia kita, ini nggak termasuk yang mengganggu keikhlasan atau apa gitu, Ustaz. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ini haram. Jelas ini akan keharamannya. Kita bekerja di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridhoi. Terkadang ada sebagian syubhat yang mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, kenapa saya masih berada di sana? Ini syubhat seperti ini. Ya, padahal tanda-tanda, sinyal-sinyal itu kan sudah ada. Sudah ada yang memberikan nasihat. Dan di antara tanda-tanda itu mulai adanya keraguan di dalam diri kita terkait dengan pekerjaan yang kita lakoni. Halal atau haramnya, kan seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada tanda. Itulah sinyal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, kemudian ketika kita bertanya, ada yang mengatakan ini haram, tapi kita senantiasa mencari pembenaran. Oh, ini masih halal kok. Ada yang mengatakan masih halal. Nah, itulah perjuangan di dalam hati kita, gejolak di dalam hati kita menunjukkan di tempat kita itu ada syubhatnya. Ada syubhatnya. Artinya orang yang mengatakan itu masih halal, bagi mereka belum paham. Sementara orang yang mengatakan di sana haram, itu sudah jelas ilmunya. Ya tinggal bagaimana kita. Nah, kalau seandainya kita tinggalkan dunia ini, yang kita dapatkan nafkah ini merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan karena Allah, dan kita berharap yang lebih baik, apakah yang seperti ini dibolehkan? Boleh. Karena yang kita tinggalkan itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, dan kita pengen sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ketika kita meninggalkan itu, Allah berikan sesuatu yang lebih baik bagi diri kita. Hanya saja yang harus kita fahami adalah kita tinggalkan itu karena Allah. Nah, terkadang kan ada orang yang pengen meninggalkannya, tapi dengan syarat, saya dapat dulu lah kerjaan. Main aman ya. Iya, baru saya tinggalkan. Nah, kalau yang seperti ini, dia masih khawatir dengan dunianya. Dia masih lebih khawatir dengan dunianya daripada keimanannya. Ya, daripada agamanya. Ya, sementara di sana ada orang-orang yang terfitnah dengan agamanya, sehingga pada akhirnya dia menjual dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Jadi yang namanya hijrah itu memang di-cut. Selesai dia. Lalu bagaimana nantinya? Maka serahkan kepada Allah, tawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan seorang yang bertakwa begitu saja. Mustahil dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong. Walaupun niat dia keluar, kemudian dia ingin mencari penghidupan yang halal tentunya, ditambah dengan yang lebih baik yang diharapkan, ini sah, boleh-boleh saja. Ya, karena apa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prinsipnya ya tinggalkan. Tinggalkan bagaimana ke depannya, itu kembalikan kepada siapa? Pencipta kita, Allah, Ar-Razzaq, yang memberikan kita rezeki. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Berarti ini ada kaitannya dengan
pembahasan di segmen pertama tadi masih yang terakhir yang berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada kaitannya dengan tawakal yang tingkat tinggi tadi Ustaz. Tawakal, ya pentingnya tawakal. Artinya ketika dia sudah meninggalkan, kan pasti akan diuji nih. Terkadang kan ada orang yang sudah keluar, lalu kemudian dia nggak langsung dapat serta-merta. Kan diuji dulu. Nah, ujian itu kan harus dilewati dengan kesabaran. Nah, kalau ternyata dia tidak melewati dengan kesabaran dan dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ikhtiar, dia bakal kembali lagi, ternyata nggak benar nih. Terancam dunia saya. Kan seperti itu. Maka niat dari awalnya aja sudah salah. Ya, niat dari awalnya saja sudah salah. Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena dunia yang ingin dia kejar. Pada dasarnya tidak mengapa dia ingin mengejar dunianya, tapi tinggalkan dulu karena Allah. Kemudian dia akan melewati fase-fase yang sudah dialami oleh orang-orang yang berhijrah. Nah, ketika dia yakin nih memang petunjuk dari Allah dan dia harus bersabar, nanti akan datang masanya, dia akan mendapatkan apa yang sudah dia tinggalkan. Tapi ketika masa-masa itu dia tidak bersabar, maka pasti dia akan kembali lagi. Kenapa? Yakinlah yang seperti ini meninggalkannya bukan karena Allah, tapi meninggalkannya karena memang mengejar dunia yang lebih baik. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Emang resikonya apa Ustaz kalau dapat? Kalau dia dapat, ya dunia yang didapat hanya sebatas dunia yang didapat. Nah, dia meninggalkan dunia yang ini ya bukan karena Allah. Oke. Ya, lalu dia mendapatkan dunia yang lain, lebih baik lagi seperti itu dia. Nah, resikonya apa? Ketika dia sudah berada di kondisi seperti itu, lalu tiba-tiba kondisi ini terbalik, maka dia akan kembali ke belakang juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah berada di tepi. Artinya apa? Dia mengambil aman tadi. Kalau di tepian itu aman-aman saja dunianya, okelah saya ikut. Tapi ternyata dunianya bermasalah, dia akan balik lagi. Kenapa? Karena dia meninggalkan dunia sebelumnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Allah a'lam. Masya Allah. Lebih dikhawatirkan tidak istiqomah lah gitu bahasanya. Benar. Ustaz. Baik Ustaz. Kalau kasusnya di sahabat yang mulia tadi Ustaz, Abdurrahman bin Auf, ini kan gak ada salahnya Ustaz tawarannya Ustaz. Gak ada salahnya. Tawarannya bagus Ustaz. Kena maksudnya ini menjadi indikator tawakal tingkat tingginya di mana Ustaz? Karena kan gak ada yang bermasalah Ustaz. Gak ada yang bermasalah. Ya. Kalau dari sisi kebolehan hukum syari boleh. Bahkan kalau misalnya mau kerjasama kan boleh juga. Iya, ya, boleh, Ustaz. gak ada masalah. Iya. Jadi kalau seandainya itu ditawarkan kepada kita, kenapa enggak? Karena apa? Yang pertama, kita bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, yang artinya keimanan Abdurrahman ibnu Auf ini sudah benar-benar diakui. Yang dia tinggalkan nih. Yang ada saja dia tinggalkan, yang milik dia. Ya, yang milik dia semuanya di Makkah itu ditinggalkan. Nah, ini ditawarkan. Artinya ketika dia mendapatkan kemudahan di Makkah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia di Madinah yang dia sudah beriman, yang dia sudah hijrah? Artinya kan keimanan kemudian pola pikirnya untuk berpegang kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kuat. Karena apa? Kalau dia terima, itu akan ada yang namanya balas budi. Dia akan balas budi. Prinsipnya seperti itu. Dia akan hutang budi kapan dia akan membalas, kan seperti itu. Ya, pada dasarnya demikian, ketika kita mendapatkan suatu kebaikan nih, ya kemudian ada yang memberikan kita itu pemberian kepada kita, dia minta tolong kepada kita. Kira-kira mau nggak kita tolak? Sulit menolaknya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi boleh jadi balas budi itu yang tidak diinginkan sehingga beliau mandiri, ya beliau berdikari berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kita katakan bahwasanya beliau ini senantiasa meletakkan tangannya di atas. Ya, karena tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, walaupun pada dasarnya dia tidak meminta, dia mendapatkan pemberian, kan seperti itu. Ya, tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, jadi kalau tawarannya seperti itu, hari ini ya ditawarkan kepada kita, apakah itu salah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak.
tapi beliau ingin berusaha dari nol. Ya, menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang dia usahakan sendiri. Tidak berpangku tangan pada orang lain walaupun itu tawaran yang boleh diterima. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian masih di segmen yang pertama tadi, Ustaz, tentang nama, Ustaz. Nama lama lah kita bilang, Ustaz. Nama lama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini kan diganti ya, Ustaz, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena artinya yang tidak cocok dengan syariat gitu ya, penghambaan ke selain Allah gitu ya, Ustaz. Kalau misalnya ini kadang kan kaula muda kita kan juga banyak yang punya lakop-lakop, Ustaz, atau gelar-gelar yang dikasih sama teman-teman gitu. Mungkin dari sebelum mengaji atau sebelum hijrah belum mengerti yang lakop-lakop ini mungkin artinya aneh-aneh gitu, Ustaz. Iya. Ini biasa dapat lakop yang namanya agak banyak deh, Ustaz. Gitu. Agak pasaran gitu. Ucok, ada ucok orkes, ada ucok lumba-lumba, ada ucok miskin, gitu-gitu lah. Itu contoh aja. Ini seperti apa, Ustaz? Apakah memang ada keharusan kita yang memiliki nama itu mengklirkan atau menolak ini dan jangan dipakai lagi, ini menjelaskan, atau udah kadung gitu? Ini seperti apa? Nah, kalau ada indikasi dan konotasi yang tidak baik, maka hendaknya kita bersihkan. Ya, ketika ada orang yang memanggil kita dengan julukan-julukan yang nggak bagus, yang itu julukan kita sebelum hijrah, sampaikan. Ya, mohon maaf ya, kayaknya saya nggak terima dipanggil itu lagi. Ya, coba panggil yang baik. Kan seperti itu, karena nama itu bagian dari doa. Nah, kalau ternyata panggilan-panggilan seperti itu yang kita katakan nggak ada makna tersendiri, ya, dan tidak ada keburukan di dalamnya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada keburukan di dalamnya dan artinya juga jelek, maka lebih tepatnya untuk diganti. Atau kalau sudah terlanjur, maka dia sampaikan pembersihan namanya. Artinya jangan saya dipanggil itu lagi gitu. Nah, karena dulu tidak mengerti, ya sekarang sudah paham, ya maka panggillah nama dengan nama yang telah dibuat oleh orang tuanya gitu. Namun demikian, kalau ternyata nama orang tuanya juga ada masalah, ya ada masalah pada nama orang tuanya, tidak bagus dari sisi artinya, ya maka dia boleh juga mengganti. Silakan dia ganti namanya gitu. Ya, dia ganti namanya dengan nama-nama yang indah, dan ini sunnah. Ya, dan ini sunnah. Nah, adapun untuk dari sisi administrasinya tidak mengapa dia menggunakan nama yang lama. Kalaulah memang bisa diganti dari sisi administrasinya dan itu dimudahkan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, cukup dengan panggilan dia. Kunyahnya, ya mungkin namanya nggak bagus. Ya, mungkin namanya tidak bagus, kemudian dipanggil dengan kunyahnya walaupun dia belum menikah. Ya, walaupun dia belum menikah, atau memang dia diganti dengan nama yang lain, silakan. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, dan ini sunnah. Ya, dan ini sunnah. Taib. Termasuk sunnah ya, Ustaz? Termasuk sunnah. Baik, Ustaz. Ustaz, masih yang di segmen pertama tadi, Ustaz, ada persaudaraan lagi, Ustaz, gitu. Nah. Padahal kan ya dengan keislaman kan semuanya udah bersaudara gitu. Ini ada persaudaraan lagi, dipersaudarakan langsung oleh Nabi SAW antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Rabi. Nah, ini dipersaudarakan lagi, dan sahabat-sahabat yang lain dengan Muhajirin dan Ansor. Apakah ada tujuan khusus atau strategi khusus dengan persaudaraan ini yang dibuat oleh Nabi SAW? Nah, Nabi kita SAW, karena Madinah ini negeri hijrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Nabi. Iya. Kalaulah memang dari awal Nabi akan hijrah ke Habasyah, tapi tidak. Nabi tidak hijrah ke Habasyah. Allah tetapkan bumi hijrah itu adalah Madinah. Seperti itu dia. Dan strategi yang dilakukan oleh Nabi setelah membangun masjid, karena memang dari sanalah semuanya terbentuk. Ya, dari sanalah semuanya terbentuk, dari masjid. Ya, cikal bakal Islam itu mulai dari sana. Ya, di sana kita mendapatkan faedah yang banyak. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi untuk melebur fanatisme. Ya, untuk melebur fanatisme di antara mereka, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada lagi fanatisme kesukuan, walaupun pada akhirnya, ya setelah beberapa tahun ini muncul lagi fanatis seperti ini. Tapi Nabi lebur lagi, Nabi nasihati lagi, pada akhirnya mereka sadar.
Ya, di sana ada, jangankan apa namanya orang-orang muhajirin, sesama Ansor saja di sana ada fanatiknya. Ada Aus, ada Khazraj. Ini suku lama di Madinah kan seperti itu dia, dan fanatiknya begitu besar. Nah, di sini juga masuk muhajirin. Maka untuk melebur ya fanatik mereka terhadap kesukuan mereka, maka Islam itu meleburnya dengan persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di antara manfaat yang lain adalah Nabi SAW menjadikan orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang menolong kaum muhajirin. Yang orang-orang muhajirin ini nggak memiliki apa-apa, sehingga dengan adanya peleburan dengan cara persaudaraan di antara mereka, maka orang-orang Ansor ini memberikan yang mereka punya kepada orang-orang muhajirin. Ya, serasa orang-orang muhajirin itu memiliki, ya inilah tempat kami tinggal, di sanalah ada saudara kami, yang mereka meninggalkan saudara-saudara mereka senasab di Mekah, ternyata di Madinah di sana ada saudara-saudara se-Islam. Jadi ini tujuan yang mulia yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Nah, dan di awal-awal ini sampai mereka itu bisa saling mewarisi di awal-awal karena persaudaraan, sehingga sampai turunnya ayat-ayat bahwasanya pewarisan itu hanya untuk kerabat saja. Ya, hanya untuk kerabat-kerabat saja yang senasab. Adapun persaudaraan yang dibuat di dalam Islam ini tidak menjadikan seorang itu mendapatkan warisan. Nah, seperti itu dia. Allah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kemudian kita kembali ke sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ini, Ustaz. Setelah saudagar yang hijrah tanpa harta ini ke Madinah dan menolak pemberian dari saudaranya yang dipersaudarkan oleh Nabi SAW, kiprahnya gimana, Ustaz? Apakah tentunya benar janji Allah dan tentunya mungkin keberkahan dari harta yang diganti setelah dia hijrah itu lebih bermanfaat untuk kaum muslimin tentunya, Ustaz, atau seperti apa, Ustaz? Nah, bagaimana yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Maka di sini kita akan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan yang ditampilkan pada Abdurrahman bin Auf. Ada dua ayat yang mendasari Abdurrahman ibnu Auf untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana pasokan-pasokan atau infaknya yang besar yang beliau gelontorkan pada perang Tabuk di samping dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ada dua ayat. Yang pertama, Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, ketika beliau merenungi dua ayat ini, maka apa yang beliau lakukan? Maka beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah, semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Talha bin Abdullah bin Auf mengatakan penduduk Madinah amat mengandalkan Abdurrahman bin Auf, ya, terkait dengan harta bendanya. Sepertiga dari mereka berhutang kepada Abdurrahman. Ini penduduk Madinah nih, sepertiganya berhutang kepadanya. Sepertiganya dilunasi utang-utang mereka. Dan sepertiga lainnya disambung silaturahmi melalui pemberian kepada mereka. Jadi ada yang sepertiga dihutangi, ada yang sepertiga dilunasi, ada yang sepertiga disambung silaturahmi dengan itu. Nah, artinya ini kedermawanan. Ya, kedermawanan yang dimiliki oleh Abdurrahman ibnu Auf.
tangan kosong datang ke Madinah, tapi ternyata penduduk Madinah itu bergantung kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan hartanya gak sedikit. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat dengan menyedekahkan 50.000 dinar di jalan Allah. Dan setiap orang mendapatkan 1.000 dinar dari jumlah tersebut. 1.000 dinar nih. Ini dinar. Karena emas. Ya, masing-masing mendapatkan 1.000 dinar. Bayangkan. Masing-masing orang mendapatkan 5 miliar. Dari siapa? Dari Abdurrahman ibnu Auf. Nah, bahkan Abdurrahman ibnu Auf ini memberikan santunan kepada ex-pejuang perang Badar. Nah, dan masing-masing mereka mendapatkan 400 dinar. Dan di antara yang mendapatkan di sini siapa? Utsman. Padahal Utsman kaya. Ya, Utsman juga dapat karena beliau juga ex perang Badar, walaupun beliau tidak ikut. Ya, beliau tidak ikut karena istrinya sakit. Nah, beliau mendapatkan dan beliau terima. Ali juga demikian. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, sepeninggalku nanti sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik, ya orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kebun yang dimiliki oleh Abdurrahman ibnu Auf, beliau jual seharga 400.000. Dan ini semuanya diberikan kepada istri-istri Nabi SAW. Nah, demikian. Sampai-sampai Ummu Salah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda kepada Ummahatul Mukminin, sesungguhnya orang yang bersimpati kepada kalian sepeninggalku nanti benar-benar jujur dan baik hati. Ya Allah, berilah Abdurrahman bin Auf minum dari mata air salsabila di surga. Nah, ini pengakuan dari salah seorang istri Rasulullah SAW. Nah, jadi apa yang beliau tinggalkan di Makkah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Nah, suatu ketika Abdurrahman ibnu Auf ketika beliau hendak buka puasa dihidangkan makanan. Lalu beliau teringat dengan dua orang sahabat, yaitu Mus'ab ibnu Umair dengan Hamzah yang terbunuh dalam perang Uhud. Dan keduanya ketika dikafani itu ini tidak memiliki pakaian yang menutupi seluruhnya. Nah, dan ini indikasi bahwasanya ini ada faedah di sini. Ya, Abdurrahman Mus'ab ibnu Umair kemudian Hamzah itu dikafani dengan pakaiannya dan tidak menutupi seluruh badannya. Kalau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Nah, di sana ada sahabat-sahabat yang mulia. Kalau seandainya mereka mau, mereka akan mendatangkan kain mereka, lalu diberikan kepada kedua sahabat ini yang kurang kain kafannya. Tapi tidak. Dan kalau seandainya pun ini terjadi, Nabi akan sampaikan, tapi Nabi hanya mengatakan tutuplah kepalanya dan tutuplah kakinya dengan reremputan. Maka ditutuplah bagian sisi kepalanya, kemudian bagian kaki yang kelihatan itu ditutup dengan rerumputan sana, idkhir. Nah, ini menunjukkan apa? Sebaik-baik harta untuk mengkafani mayit adalah harta yang dimiliki si mayit. Ya, harta yang dimiliki si mayit, bukan harta orang lain. Nah, kalau seandainya itu terbaik, niscaya Nabi SAW akan sampaikan kepada para sahabat untuk mencarikan kain-kain mereka untuk sahabat yang mulia ini. Nah, ketika keduanya meninggal dalam kondisi tidak menutupi pakaian, tidak menutupi seluruh tubuhnya dari pakaiannya, sementara beliau ini punya harta yang banyak, beliau menangis. Ya, beliau menangis. Kenapa? Ini sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia yang diwafatkan dalam kondisi tidak memiliki harta, sementara Abdurrahman ibnu Auf diberikan harta yang banyak, beliau menangis. Kenapa? Beliau khawatir. Harta yang diberikan yang banyak itu bagian dari istidraj, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diulur-ulur dan sampai pada akhirnya akan ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir. Apakah harta yang banyak yang beliau dapatkan itu bagian dari istidraj yang Allah berikan segera kebaikannya di dunia? Nah, sementara kita tahu bagaimana keikhlasannya, kedermawanannya, kezuhudannya ya terhadap harta yang dia miliki, yang begitu cintanya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi, apa yang terjadi dengan Abdurrahman ibnu Auf ketika beliau hijrah ke kota Madinah, maka beliau menjadi orang yang kaya.
Ya, orang yang kaya. Dan orang-orang banyak mengambil manfaat dari Abdurrahman bin Auf karena kedermawanannya, kemudian kekayaannya. Walaupun mungkin di sana ada kisah yang memang ini diingkari tentang kesahihannya. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya yang seperti ini kisahnya tidak benar. Ya, walaupun di sana menunjukkan akan kekayaannya, tapi dari kisah yang disampaikannya itu tidak benar. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, nih kalau Abdurrahman bin Auf di zaman sekarang Ustaz, kalau nyalek atau nyapres jebol gitu. Kemungkinan besar. 5M per orang Ustaz. Iya, kemungkinan besar. Masya Allah. Bukan beras ya. Bukan beras, Ini 5M. bukan beras sama minyak aja Ustaz. Masya Allah. Dan ada kalau keberkahan dalam harta Ustaz, itu tadi kan kita cerita infak yang Ustaz di segmen kedua tadi ada infak yang dari harta yang dicintai gitu ya Ustaz. Nah, Dari harta yang terbaik mungkin gitu ya harta Ustaz. terbaik. Ini kan mungkin versinya masing-masing orang berbeda ya Ustaz. Tapi kita apakah kita punya tolak ukur yang sama ketika menentukan harta ini adalah bagian dari harta yang terbaik dari kita atau yang inilah harta yang paling kita cintai, itu gimana Ustaz? Nah, tolak ukurnya kita. Ya, tolak ukurnya kita. Ada harta yang memang paling kita cintai, itu walaupun mungkin tidak berharga ya, tapi itu paling kita cintai. Ya, itu harta yang paling kita cintai seperti itu. Walaupun di sana ada harta-harta yang lain yang mungkin nilainya lebih besar, tapi kita memandangnya kecil seperti itu dia. Jadi tolak ukur harta yang paling kita cintai itu kembali kepada kita. Contohnya Thalhah bin Ubaidillah yang pernah kita sebutkan. Harta yang paling dicintainya apa? Kebun. Ya, kebun kurma. Yang di sana ada sumur yang airnya segar, yang Nabi SAW suka minum dari situ. Nah, dan ketika dibacakan ayat ini, maka beliau mengatakan, ini adalah kebun, ini adalah harta yang paling aku cintai. Maka terserah kepadamu, ini fisabilillah. Maka Nabi SAW perintahkan kepada Thalhah bin Ubaidillah untuk apa? Memberikan hasilnya kepada keluarga-keluarganya. Ini namanya wakaf. Ya, wakaf. Artinya apa? Hanya hasilnya saja yang diberikan kepada keluarga-keluarga. Itu wakaf, boleh. Wakaf produktif lah. Ya, wakaf produktif. Nah, yang seperti ini boleh dilakukan? Boleh. Oke. Ya, jadi ini satu di antara amalan yang memang biasa dilakukan oleh para sahabat. Yang mereka tahu, ya, wakaf ini merupakan sedekah dariyah. Ya, wakaf ini merupakan sedekah dariyah, sehingga dari hasil kurma itu disedekahkan, diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, adapun Abdurrahman, dia tahu mana yang terbaik yang dia miliki. Dia tahu, dan kita juga demikian, tahu mana yang terbaik yang kita miliki. Dengan kata lain, yang terbaik yang kita miliki itu juga tanpa harus memudaratkan diri kita. Ya, kita tahu ini, yang terbaik yang milik kita misalnya apa? Mobil misalnya. Tapi kalau seandainya kita infakkan, nah ini mudarat bagi kita. Kenapa? Karena di sana ada kebutuhan yang memang mendesak bagi kita, untuk keluarga kita dan selainnya, kan seperti itu dia. Tapi kalau dia yakin, ya, kalau dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik, maka kenapa tidak, seperti itu dia. Jadi harta yang terbaik ini kembali kepada pemiliknya. Kalau dia menganggap itu terbaik namun tidak memudaratkan bagi keluarga yang ditanggung, maka silahkan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, dan masing-masing itu berinfak sesuai dengan keyakinannya. Demikian. Baik, Masya Allah. Dan tadi disebutkan ada istidraj, Ustaz. Nah, Istidraj ini apa, dan kalau sekelas atau selevel Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu aja khawatir ada istidraj di situ, ini gimana kita nih, Ustaz? jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istidraj itu adalah kesenangan yang terus-terusan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di atas kemaksiatan. Jadi kita harus tahu nih, apa yang ada di sekitar kita dari nikmat-nikmat itu, apakah memang betul karena ketaatan kita? Karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena kelalaian kita? Kalau ternyata itu karena kelalaian dan kemaksiatan kita, lalu Allah bukakan dunia untuk kita, itu namanya istidraj. Sampai pada akhirnya ketika dia terus-terusan diberikan kenikmatan tersebut, maka sampai pada akhirnya dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kelebihan-kelebihan. Dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka kita harus sadar nih, ya apa yang kita miliki itu apakah memang bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari amalan yang kita lakukan atau bahkan sebaliknya. Ya, dan Abdurrahman saja sangat khawatir itu masuk bagian dari istidraj, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka dengan kata lain hendaknya kita memperbanyak ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang melekat pada diri kita itu bagian dari istidraj. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, sedikit lagi Ustaz, di segmen kedua tadi karena ada disebutkan wakaf produktif. Kalau misalnya seperti ini Ustaz, kita menjadi penghubung aja nih Ustaz, untuk misalnya sesuatu yang dia sifatnya didatangkan dari luar negeri atau ekspor impor. Kita minta ini hasil ini, misalnya hasil dari ekspor impor ini udah terjual atau sudah berhasil lah, kita bilang udah ada keuntungan, kita minta persentase, dan persentase dari keuntungan ini dilimpahkan sebagian ke kita pribadi dan sebagian lainnya itu ke operasional Masjid Muwahhidin atau pembangunan Masjid Muwahhidin kita, atau juga operasional dakwah. Apakah ini masih termasuk Ustaz? Wakaf produktif di situ Ustaz? Yang kitanya atau yang mendapatkan hasil? Yang mendapatkan hasil dan kitanya juga terlibat di wakaf itu enggak Ustaz? Kita mengarahkan. Kita kan penghubungnya saja. Kita penghubung. Nah, kalau memang ini proyek besar. Artinya proyek besar ini proyek akhirat, seperti itu dia. Dan kita tahu ada orang yang memiliki kemudahan di bidang itu. Yang kalau seandainya dia punya keuntungan, dia akan infakkan ke ke salah satu masjid, dan kita juga dapat. Ya, kita juga dapat bagian. Nah, mana yang kita dapat? Kita mendapatkan karena kita menunjukkan dia kepada tempat yang memang seharusnya dia keluarkan untuk amalan baik. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan ke jalan-jalan baik, maka seperti yang melakukannya. Artinya pahalanya itu sama seperti orang yang melakukannya. Jadi hanya sebatas menunjuk saja, ya kita memberikan arahan nih. Ya, kalau pengen berinfak kemari. Ya, dan kita hanya mengarahkan saja dan dia berinfak. Apakah kita dapat? Kita dapat. Ya, kita dapat. Nah, kalau dia konsepnya seperti itu, setiap keuntungan dia akan wakafkan, dia akan infakkan kemari. Setiap yang diinfakkan, kita juga dapat. Kenapa? Karena kitalah yang mengarahkannya di awal. Ya, walaupun dari sisi dunia, kita juga dapat seperti itu dia. Kita juga dapat. Nah, intinya kita mendapatkan pahala karena kita menunjukkan orang melakukan kebaikan. Dan dia melakukannya, kita mendapatkan pahala. Pahala dari orang yang mengerjakannya itu nggak berkurang sedikit pun. Nah, kita mendapatkannya. Seperti itu dia. Apakah masuk ke dalamnya? Masuk, insya Allah. Nah, jadi kunci-kunci kebaikan, pembuka pintu-pintu kebaikan itu kan banyak. Jadi salah satunya yang kita mungkin nggak punya harta, tapi kita bisa memberikan penjelasan yang gamblang, kemudian kita bisa prospek dia, dan kemungkinan besar dia akan berinfak. Ini mungkin cara kita. Mungkin dari dompet kita nggak ada, dari tabungan kita nggak ada, tapi kita kenal nih orang-orang. Dan itu bagian dari apa? Pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka masing-masing kita itu punya peluang. Ya, masing-masing kita punya peluang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan sesuai dengan kemampuan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa? Kita lihat sisi kita dari mana? Apakah sisi yang hanya sebatas memberikan ide, masukan, ya, atau bahkan ketika kita nggak punya apa-apa, pada akhirnya yang bisa kita berikan apa? Doa. Dan doa ini juga bagian dari itu semua. Ya, karena kita berharap keberhasilan itu Allah yang berikan. Lalu bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keberhasilan itu semua. Ya, jadinya proyek-proyek kita itu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya ide, kita nggak punya harta, kita nggak punya tenaga, tapi kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Masya Allah. Ini berarti kalau yang sahabat Nabi tadi, radhiyallahu anhu tadi, itu memang gak ada ngambil lagi, Ustaz? Keuntungan dari hasil kebun atau sumbernya tadi? Ya, Itu karena memang- murni memang dia wakafkan. Kalau itu wakaf murni, maksudnya beda tadi ya Ustaz, berarti kasus. Tapi tetap yang dari pertanyaan kita tadi itu bisa masuk ke Masuk bagian dari itu, dan dia sedekah jariah juga. sedekah itu. jariah juga. Iya. Kalau misalnya seperti ini Ustaz, ada ini pengalaman pribadi Ustaz, ada yang mendatangi kita gitu kan Ustaz. Dia bilang, buka aja usaha, nanti hasil usahanya itu yang mungkin kan dia sebagai investor datangnya gitu kan Ustaz. Dia sebagai investor, kita buka usaha, nanti hasil dari usaha itu ambil keuntungannya sebagian untuk ente yang mengelola, antum yang mengelola, yang hasilnya harusnya untuk si investor, untuk saya, itu yang dikasih ke untuk membantu operasional dakwah. Berarti ini termasuk Ustaz? Kalau Termasuk. seperti ini Ustaz? Ini wakaf. Artinya dia hanya pemodal. Ya, dia hanya pemodal, kemudian keuntungannya nggak diambil. Di dianya aja Ustaz, atau si pengelola juga kena ke Tergantung niatnya. terlibat ini, Iya. terlibat Iya. di wakafnya Ustaz. Artinya tergantung niatnya ini. Kalau seandainya dari keuntungan itu, Oke. ya si pengelola dari keuntungan, udahlah saya juga 10% dari keuntungan saya, ya Oh, saya, gitu. itu baru Dia dapat. ikut sum berarti. Iya. Jadi dia juga dapat bagian. Oke. Ya, sesuai dengan kadar yang dia niatkan kan seperti itu. Nah, ini wakaf. Makanya sebenarnya kalau memang ada yang seperti itu wakaf uang. Ya, artinya ada orang-orang kaya yang memang dia pengen mewakafkan hartanya. Ya, wakaf itu kan mengambil manfaat. Tapi tetap uang itu tetap ada. Tetap ada dia. Ya, mungkin ada komunitas seperti ini yang mereka mengumpulkan uang, kemudian ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi uangnya tetap, dan mereka tidak mengambil apa-apa. Dan ini memang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Nah, seperti itu. Salah satunya tadi, ya dia punya saham dan keuntungannya dia tidak ambil dan sahamnya tetap dia pertahankan seperti itu. Dan ini bagian dari sedekah jariah. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz, tersisa sedikit lagi Ustaz, ada beberapa menit Ustaz, mungkin ada sebagai penutup di faedah dari atau sedikit keutamaan atau kemuliaan dari sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Silakan. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang akan menolong hamba-hambanya ketika dia benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia prioritaskan atau orientasinya adalah akhirat. Maka dari faedah yang bisa kita ambil dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf, di mana orang yang orientasinya akhirat, maka Allah datangkan dunia. Tapi orang-orang yang orientasinya dunia, belum tentu Allah datangkan dunia, dan pada akhirnya ya akhirat itu akan ditinggalkan. Sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan yang demikian. Barang siapa yang orientasinya akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kekayaan ke dalam hatinya, dan dunia itu datang sementara dia tidak menyukainya. Sementara barang siapa yang orientasinya dunia, Allah Subhanahu wa taala akan cerai beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran di kedua matanya dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan segala yang kita lakukan ini orientasinya adalah akhirat. Karena itu masuk ke dalam bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali kisah-kisah orang-orang yang di dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Baik Ustaz. Ustaz, tapi ada pertanyaan masuk nih Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Bismillah, ada pertanyaan Ustaz. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya di luar tema. Adik saya rahimahullah meninggal di usia 22 tahun. Beliau rahimahullah belum diakikah oleh orang tua saya. Jadi beliau mau mengakikahkan dirinya sendiri dan menabung uang untuk akikahnya. Qadarullah beliau meninggal sebelum melaksanakan niat untuk akikahnya tersebut. Apakah boleh saya membuat akikah menggunakan dana yang sudah ditabungnya tersebut Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Silakan. Nah, kalau tabungan itu
yang memang itu harta warisan, maka ini ditanyakan kepada ahli waris. Ya. Dan dia sudah berniat. Kalau di sana ada wasiat, maka wasiatnya ditunaikan. Tapi kalau tidak ada, maka yang seperti ini disampaikan kepada ahli waris. Sekiranya ahli waris setuju, maka boleh dia diakikahkan. Tidak ada masalah. Nah, intinya dikembalikan kepada ahli waris, karena segala sesuatu yang dia tinggalkan ketika dia meninggal dunia dari harta peninggalan itu kembali kepada ahli waris, kecuali hutang-hutang yang memang harus ditunaikan, ya, atau wasiat yang belum ditunaikan, maka itu ditunaikan. Sekiranya itu bagian dari wasiat, maka tunaikan. Tapi kalau tidak, maka coba komunikasikan dengan ahli waris agar sebagian hartanya itu digunakan untuk mengakikahkan dirinya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Baik pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan kembali di podcast spesial Kaula Muda berikutnya, masih di hari dan jam yang sama insyaAllah ta'ala. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.